Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini. Buat kalian yang nonton, yang bukan desainer, bukan freelancer, please ya nggak usah subscribe. Kalian tuh nyemak-nyemakin aja bahasa orang Medan ya. Sorry, madet-madetin, banyak-banyakin jumlah subscribers tapi nggak pernah nonton itu sama aja. Please gak usah subscribe, kalian nonton aja ya. Nah seperti biasa, ketika ada sebuah perusahaan besar ganti logo atau kementerian ganti logo atau siapapun ganti logo dan itu viral ya, Rio Purba tuh dikejar-kejar cuy ya di sosial media, di Instagram, YouTube, TikTok tuh banyak yang nge-tag. Seperti yang sekarang ini yang sedang viral dibicarakan di mana-mana yaitu logo baru Telkomsel. Tuh banyak kali yang nge-tag Rio Purba, "Bang, bedah logo Telkomsel yang baru. Bang, Telkomsel baru ganti logo. Bang, ditunggu review logonya." Wah. Oke deh. Sesuai permintaan kalian, langsung aja kita bedah desain logo baru Telkomsel. Buat kalian yang lagi serius nge-project ya, berapa hari terakhir atau seminggu terakhir ya, dan lagi dirundung unlimited revision ya, revisi tak terbatas dari klien tercinta, sehingga kalian tuh kurang update ya, bahwa Telkomsel tuh baru ganti logo. Pasti ada aja nih yang nggak tahu nih ya, desainer-desainer yang lagi unlimited revision nih. Jadi kurang update kan. Nah, jadi aku mau kasih tunjuk dulu buat kalian yang belum tahu ya. Ini logo lama Telkomsel, kalian bisa lihat di layar. Dan aku mau tunjukin desain logo baru Telkomsel yang ini. Sekalian aja aku tunjukin beberapa elemen desain branding dari Telkomsel. Nah, sebelum kita bedah ya maknanya terus filosofi dari desain logo baru Telkomsel ini apa, mungkin banyak yang belum tahu kenapa sebuah perusahaan ganti logo. Ya ada beberapa ya, faktor gitu lah, alasan. Tapi yang pertama itu mungkin brand tersebut pengen nguatin identitasnya gitu. Brandnya udah lama berjalan ya, tapi sekarang mereka pengen nguatin identitasnya. Itu yang kemarin dilakukan oleh Xiaomi ya, makanya mereka ganti logo. Kemudian mungkin karena ada satu masalah yang negatif ya di masa lalu dan mereka pengen nge-rebranding ulang brand mereka dan otomatis harus punya desain logo baru. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan ketiga mungkin karena ada pergantian visi misi atau pergantian leadernya sehingga terjadi perubahan strategi ke depan seperti apa. Nah, itu bisa juga melatar belakangi sebuah perusahaan ganti logo. Dan masih banyak alasan lainnya, tapi di studi kasus Telkomsel kali ini yang aku lihat dan aku baca itu sepertinya mereka pengen nguatin identitas dari brand Telkomsel itu sendiri. Nah, semangat untuk nguatin brand Telkomsel ini terlihat dari salah satu itu aku ada baca di berbagai situs berita. Jadi ke depan kartu simpati loop, kemudian kartu as ya, itu semua digabungin, namanya disatuin jadi Telkomsel Prabayar, Telkomsel aja gitu teman-teman. Dan untuk kartu Halo itu juga namanya dikuatin ya menjadi Telkomsel Halo. Dan jadi semua kartunya itu yang punya Telkomsel itu menjadi Telkomsel namanya, nggak ada lagi simpati as, simpati loop gitu, nggak ada. Kemudian ketika aku stalking di sosial media Telkomsel itu sepertinya ya mereka atau Telkomsel ini bersiap menyambut teknologi atau internet terbaru 5G generasi kelima. Dan dua hal ini ya aneh ya atau lucu ketika Telkomsel sedang nyiapin kedua hal ini, terus mereka juga pengen nguatin brand mereka, tapi mereka pakai logo lama gitu. Agak aneh lihatnya cuy ya, ada internet terbaru ya, terus ada beberapa hal yang ingin dilakukan untuk memperkuat branding dari Telkomsel, tapi mereka pakai logo lama mereka yang ini, yang kesannya masih kaku ya, terlalu kaku untuk zaman sekarang gitu ya, nggak relate lagi lah untuk zaman digital ini gitu ya, terlalu kaku. Nah, jadi ini semualah yang melatar belakangi pergantian desain logo itu teman-teman. Tagline mereka juga baru, kalau teman-teman lihat di situsnya atau di Instagramnya itu ada tagar buka semua peluang ya, dan ini menyambung atau relate ke dalam bentuk
filosofi dari logo tersebut. Nah, kalian bisa lihat logo mark dari Telkomsel ini, dan kalau kalian itu lihat ada seperti, ya kalau bentuk dasarnya itu seperti bentuk ketupat ya teman-teman ya. Tapi Telkomsel menyebutnya itu sebagai portal, jadi itu seperti pintu ya. Kalau teman-teman lihat di desain brandingnya di sosial media dari Telkomsel, itu dibuat seperti pintu, jadi ada sesuatu yang keluar atau ada sesuatu yang kelihatan dari portal ini nantinya teman-teman. Dan filosofi dibaliknya adalah kenapa penggunaan portal ini di dalam logo mark mereka. Filosofinya itu supaya pelanggan ya bisa memasuki dunia baru atau mengeksplor hal-hal baru dengan menggunakan atau bersama dengan Telkomsel. Nah, itu filosofi di baliknya. Dan kalau teman-teman lihat logonya secara keseluruhan, baik logo type dan logo marknya, itu kan ada seperti ya kurva-kurvanya di setiap tulisan logo type-nya dan juga di logo marknya. Nah, itu terinspirasi diambil dari budaya, warisan budaya Indonesia, yaitu batik teman-teman. Jadi kalau batik itu kan seperti banyak ukiran-ukiran ya, kemudian ada liuk-liukan seperti itu. Nah, logo Telkomsel tuh merepresentasikan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita fokus coba ke logo type atau tulisan nama dari Telkomsel di sini, teman-teman. Itu ternyata dibuatkan menjadi font ya. Jadi corporate font mereka. Jadi bukan sekedar logo, tulisan ini atau logo type pada logo mereka tuh dibuat jadi bentuk font yang bisa diinstal di komputer dan dipakai mungkin di website mereka atau di brosur atau di segala desain elemen desain branding dari Telkomsel. Nah, nama fontnya itu adalah Telkomsel Batik. Dan dari beberapa portal berita yang aku baca, ini Telkomsel Batik ini didesain oleh Denny Anggara dari The Garism Studio Bandung. Denny Anggara ya. Gimana ya? Aku kok melihat logo type-nya ini kayak terlalu modern aja untuk Telkomsel kan. Telkomsel kan udah, ya kita tahu udah lama kan. Kayaknya apakah terlalu futuristik bagi sebuah brand Telkomsel? Coba teman-teman silahkan tulis komentar ya, bagaimana saran kalian ya. Tapi aku penasaran sih, aku pengen ngomong langsung dengan Denny Anggara ini. Coba kalian yang kenal Denny Anggara itu siapa, atau teman-teman yang punya kontaknya mungkin bisa dihubungi ya, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Coba mana tahu nanti aku pengen banyak banget yang aku tanyakan dengan Denny Anggara ini ya. Oke, kita coba lanjut aja dulu topiknya. Oke, setelah tadi kita coba baca dan lihat filosofi, terus makna di balik logo Telkomsel yang baru, saatnya coba kita sebagai desainer, kita berdiskusi, kita coba saling review ya teman-teman. Diskusi ini sebagai sebuah pembelajaran. Menurut kalian gimana sih desain logo Telkomsel yang baru? Bagus banget, bagus biasa, atau malah kalian kurang suka? Kalau kita baca di Instagram atau di sosial media Telkomsel ya wajarlah netizen ya, ada yang suka, ada yang tidak ya. Tapi menurut kalian desainer gimana? Coba tuangkan di kolom komentar ya pendapat kalian. Nah, teman-teman bisa lihat di layar untuk desain logonya ya. Awal kali aku melihat, aku mengira kayak ini terlalu fun nih desain logonya untuk sebuah brand besar Telkomsel nih. Aku nggak tahu ya, ini menurutku ya. Suatu pertama kali ngelihatnya teman-teman. Karena di situ aku ngelihat mulai dari logo type-nya ya kelihatan futuristik, memang modern sekali teman-teman, futuristik. Jadi terlihat dari teknik gradasi pada logo mark Telkomselnya itu yang dipakai desain logo Instagram ya, desain logo Instagram yang lama yang akhirnya ditinggalkan juga. Sekarang logo Instagram itu kan flat datar aja ya. Nah, ini dipakai di Telkomsel teknik gradasi tersebut. Kemudian logo type Telkomsel yang awalnya aku melihat kesannya kok terlalu agak fun nih buat sebuah Telkomsel nih gitu. Jadi kesimpulannya kalau aku lihat secara keseluruhan, ini desain logonya ini modern abis ya, modern, futuristik ya, karena terlihat dari ukiran-ukiran atau unsur-unsur lekukan dari desain fontnya. Kalau dia biasa aja itu yang sans serif biasa aja, tapi ini aku lihatnya ada unsur futuristiknya dan kemudian ada unsur fun-nya teman-teman. Yang pas pertama kali aku lihat dan aku bandingkan dengan Telkomsel yang lama gitu, yang ada di benakku, pikiranku, wah ini logonya nih terlalu futuristik nih untuk Telkomsel yang aku tahu gitu ya, terlalu fun nih untuk Telkomsel yang sekarang. Jadi aku mikirnya di awal, wah ini desain logonya bakal jadi beban nih bagi Telkomsel. Tapi setelah aku cari tahu dan baca dari beberapa sumber ya, bahwa memang Telkomsel memang ke arah kedepannya itu memang ada suatu perubahan yang tadi ya, mulai dari internetnya 5G ya, kita berharap ini bisa sampai ke seluruh Indonesia ya jaringannya.
Kemudian ketika kita melihat video promo logo baru Telkomsel di Instagram, itu juga menarik teman-teman. Jadi kesannya nih, ke depan nih memang Telkomsel lagi nyiapin sesuatu yang bagus untuk dinikmati setiap pelanggan. Jadi dari situ aku langsung menilai, oh ternyata begitu. Makanya desain logo mereka nih, desain logo Telkomsel tuh dibuat sefuturistik dan semodern ini. Kemudian kita berpindah ke logo marknya teman-teman. Aku nggak tahu ya, ini memang T-nya ini memang berada di tengah-tengah dari simbol portalnya. Tapi seakan-akan kelihatannya yang ini jadi lebih lebar daripada yang ini nih. Bener nggak? Atau itu hanya feelingku aja teman-teman. Tapi aku ngelihatnya sih seperti itu. Jadi ini kelihatan lebih kosong, ini agak lebih sempit gitu. Mungkin agak bisa kita hilangkan aja mungkin huruf T-nya ya. Karena juga ketika ditampilkan huruf T-nya di sini jadi kayak redundan atau ada double gitu ya. Di sini huruf T dan ini kebaca juga huruf T ya, inisial awalnya tuh yang yaitu Telkomsel. Jadi aku bereksperimen kalau seandainya di logo marknya itu huruf T-nya dihilangkan, kira-kira jadi seperti ini dan aku lihatnya manis-manis saja kok kalau dibuat nih tanpa huruf T ya di logo marknya. Tapi aku sadar sih kenapa desainernya tetap memasukkan huruf T di dalam logo marknya, karena mungkin supaya itu terlihat lebih unik aja teman-teman. Kalau seandainya itu hanya menggunakan seperti bentuk portal atau ketupat seperti ini, mungkin akan ada banyak sekali desain-desain logo yang mirip seperti itu nantinya. Jadi kesannya generik kayak gitu ya. Mungkin itu alasan kenapa tetap dibuat huruf T di dalam logo marknya. Sekalipun kalau aku lihat sekilas kayak nggak seimbang nih ya. Ini hanya ilusi aja. Kalau teman-teman ratakan perataan ini memang udah pas di tengah, tapi karena ilusi aja itu kelihatan kayak yang sebelah kiri jauh lebih luas atau lebar dari yang sebelah kanan. Dan karena alasan itu tadi, yang sebelah sisi kirinya tampak lebih besar, ya tampak lebih kosong, aku coba bereksperimen untuk memindahkan huruf T-nya ini ke bagian bawahnya aja ya. Jadi aku tadi di sini ada bereksperimen. Kebetulan huruf T-nya ini di bawah itu ada seperti kurva, dan di sini di bagian bawah logo marknya portalnya juga ada kurva, dan di situ aku coba gabungin di situ supaya kelihatan lebih mulus ya. Dan ketika dilihat ternyata nggak lebih bagus cuy ya. Malah aneh gitu. Dan kalau seperti ini dibuat malah portalnya itu tadi filosofinya nggak kelihatan sama sekali karena di sini portalnya kebuka ya. Di sini ya. Jadi teman-teman kita akan ganti sebentar warna hijau. Nah, di sini portalnya kebuka ya. Jadi di sini akan masuk angin nanti ya. Kalau filosofinya portal. Jadi kayaknya memang opsi terbaik adalah membiarkan portalnya seperti ini dan di dalamnya itu diletakkan huruf T supaya dia kesannya tidak generik ya, tetap unik seperti itu. Oke, kesimpulannya untuk desain logo Telkomsel ini adalah bagus, ini bagus banget teman-teman. Aku akui ini bagus banget. Dan kesannya itu modern, kemudian futuristik ya. Bahkan ketika aku di awal ngelihatnya, aku udah skeptis duluan, aku udah hampir negatif duluan. Wah, ini Telkomsel, ini logo Telkomsel nih. Ini enggak ini terlalu modern untuk Telkomsel. Yang aku tahu, yang ada di benak aku Telkomsel itu seperti apa gitu kan. Ketika aku lihat logo barunya, ini terlalu futuristik, ini kayaknya nggak cocok nih untuk Telkomsel. Tapi sekali lagi ya teman-teman, logo itu mewakili visi ke depan seperti apa dari perusahaan tersebut. Ya ini kita lihat sebagai angin yang bagus ya, angin yang bagus kita lihat dari Telkomsel. Kalau memang mereka memang bisa membawa Telkomsel ini ke arah yang bagus ke depan, yang kesannya itu modern, futuristik ke depan, ya berarti logo ini berhasil ya. Jadi mari kita beri waktu kepada Telkomsel untuk menunjukkan bahwa Telkomsel itu bisa semodern logonya yang sekarang kelihatannya nanti. Oke, aku juga menunggu kalian yang buat yang kenal Deddy Anggara, tolong dong dicolek sedikit ya. Coba dihubungkan aku dengan dia supaya kita coba bisa bedah-bedah sedikit ya, tanya-tanya dengan dia itu kenapa gitu, kenapa? Banyak yang aku tanyain ya, pengen tanyain tentang desain logo Telkomsel ini. Oke, itu aja untuk sekarang. Jangan lupa tuliskan komentar kalian mengenai desain logo baru Telkomsel, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman desainer lainnya, ke sosial media kalian, ke grup-grup desain kalian supaya semakin banyak kita diskusi di sini ya di video ini. Terima kasih buat Telkomsel untuk studi baru bagi kami ini desainer logo di Indonesia ya. Jangan marah ya, jangan sakit hati bila ada salah kata. Ini hanya untuk video edukasi atau pembelajaran bagi para desainer. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang udah saksikan ya. Jangan lupa
terakhir sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Prubasi, see you guys on the next video.